Oke, hari ini saya akan membantu teman-teman untuk belajar mengenai jangka sorong. Ini adalah jangka sorong. Saya akan menunjukkan bagaimana cara penggunaan panduan kit. Ini adalah kit untuk gaya dan kesetimbangan untuk digital ya. Untuk kesetimbangan benar digital. Tapi lebih khusus saya akan mengajari Anda untuk cara menggunakan ini alat ukur panjang, yaitu namanya jangka sorong. Dan yang kita akan ukur ini seperti ini. Kita akan menghitung ketebalan atau menghitung kedalaman. Baik, kita akan mencobanya. Ini adalah alat jangka sorong yang memiliki tingkat ketelitian adalah 0,05 mm. Sekarang saya akan tunjukkan kira-kira bagaimana cara melihat skalanya. Jadi teman-teman harus tahu dulu melihat skalanya, kemudian bisa menghitung. Pertama, Anda harus melihat skala utama. Skala utama patokannya adalah angka 0. Angka 0 yang ini menunjukkan skala utama. Skala utama adalah ini. Ini skala utama menunjukkan dalam sentimeter. Ini teman-teman bisa lihat, ini dalam sentimeter. Ini adalah skala utama, jadi ini skala utama semua. Dan yang di bawah ini adalah skala nonius. Tingkat ketelitiannya adalah 0,05 mm. Jadi setiap alat ukur jangka sorong itu biasa tingkat ketelitiannya berbeda-beda. Tapi pertama kita akan tunjukkan bagaimana cara melihat skala utama. Untuk contoh, saat ini skala utama yang ditunjukkan adalah 1. Ya, ini adalah untuk skala utamanya adalah 1. Jadi kenapa saya katakan 1? Ini angka 0 ini terletak pada 1 skala utama. Jadi angka 0 ini terletak di 1. Atau seperti ini. Ini berarti ditunjukkan skala utamanya berapa? Ini adalah skala utamanya adalah 1,5. Ini adalah 1,5 di sini. 0 ini berada di antara 1,5 dan 1,6. Tetapi kita ambil adalah 1,5. Kenapa demikian? Karena dia belum sampai di angka 1,6. Oleh karena itu kita ambil 1,5. Atau misalnya saya rubah lagi seperti ini. Ya. Saya rubah seperti ini. Berarti skala utamanya berapa? Skala utamanya adalah 2,6. Seperti itu. Kenapa 2,6? Karena ini adalah 2,5 dan ini adalah 2,6. Itu untuk cara membaca skala utama. Kemudian kita belajar untuk membaca skala nonius. Skala nonius kita harus memperhatikan adalah skala yang berhimpit pertama kali. Jadi untuk skala yang berhimpit pertama kali contohnya ini. Ini ada 0 yang berhimpit. Berhimpit maksudnya ini garis yang di bawah ini lurus dengan garis yang di atas. Jadi contohnya ini adalah 0 dengan 1. Itu berhimpit. Apabila ada beberapa yang berhimpit, contohnya yang sama atau yang dikatakan bisa berhimpit itu ada lebih dari 1, maka yang diambil itu adalah yang pertama kali. Contoh, ini adalah 0. 0 yang berhimpit dengan 1, itu berhimpit. Kemudian angka berapa lagi ini bisa dilihat. Ya, kebetulan ini hanya 1 yang berhimpit. Oleh karena itu, yang diambil adalah 1. Ini ada 0. 0,5 ini hampir berhimpit tetapi tidak berhimpit. Oleh karena itu diambil yang 0. Apabila ada 2, ambil yang pertama kali. Contohnya 0 dengan 1, yang diambil adalah 0. Atau 1 dengan 4, yang diambil adalah 1. Itu yang berhimpit itu adalah skala nonius. Jadi yang ini adalah skala nonius, yang di atas ini adalah skala utama. Sekarang kita akan latihan. Alat yang kita akan ukur ini adalah sebuah besi yang kita akan ukur. Contohnya kita akan mengukur ketebalannya. Seperti ini. Ini kita akan ukur ketebalannya demikian. Berapa sih hasil pengukuran panjang dari pengukuran ini? Yaitu yang pertama kita lihat skala utamanya. Skala utama dalam hal ini ditunjukkan adalah angka 0. Itu patokannya. Angka 0 patokannya. Kira-kira skala utamanya berapa? Ya. Ini angka 0 ini terletak di antara angka 2,5
dan 2,6. Ini adalah 5 dan 6. Oleh karena itu yang diambil adalah 2,5. Itu 2,5 apa? Satuannya apa? Kira-kira satuannya apa? Lihat di sudut sini. Itu 2,5 cm. Itu adalah skala utama. Jadi skala utamanya adalah 2,5 cm. Sekarang kita akan melihat skala nonius. Skala nonius lihat adalah yang berhimpit. Yang berhimpit lihat dari yang pertama sampai angka berapa yang berhimpit? Ya, ini angka 3. 3 ini berhimpit dengan skala utama yang di atas. Oleh karena itu, skala noniusnya adalah 3. Skala noniusnya 3, itu yang paling berhimpit dengan yang di atas. Sebelumnya itu tidak ada. Yang paling berhimpit adalah 3. Oleh karena itu, skala noniusnya adalah 3 mm. Jadi skala utamanya adalah 2,5. Ini 2,5. Dan skala noniusnya adalah 3 mm. Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita lihat. Sebelum kita menghitung panjang dari hasil pengukuran tadi, kita harus mengetahui persamaannya. Panjang L adalah long, itu skala utama ditambah skala nonius dikali 0,05 mm. Ini kalau mau dirubah karena skala utama tadi dalam satuan cm, yaitu 2,5 cm, ditambah dengan skala noniusnya adalah 3 dikali 0,05 mm. Ini kita harus rubah agar kita mudah dalam penyelesaiannya, yaitu 2,5 cm ditambah dengan 3 dikali 0,05 mm, itu hasilnya adalah 0,15 mm. 0,15 mm ini berapa cm? Ya caranya dibagi dari milimeter menjadi cm, yaitu dibagi 10. 2,5 cm ditambah dengan 0,05 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 0,015 cm. Maka hasil penjumlahannya 2,5 ditambah dengan 0,015 cm adalah 2,515 cm. Inilah hasil pengukuran panjangnya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini berada di jenjang SMP, SMA atau perguruan tinggi yang digunakan dalam proses pengukuran. Jika ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan di-share ke teman-teman yang lain agar kita bisa maju bersama-sama. Seperti biasa dari saya, terima kasih.